warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya. Ya, kali ini saya coba bahas tentang sukses jadi manajer anak milenial. Ya, teman-teman semua, kita tahu bahwa di dunia ini sudah sangat banyak berubah. Ya, teknologi informasi luar biasa. Ya, teknologi informasi, bahkan informasi itu sendiri itu juga luar biasa. Ya, setiap menit ya, ribuan informasi masuk di otak kita. Informasi itu bisa berupa informasi yang sampah, ya, informasi yang berguna buat kita, dan juga informasi yang sifatnya ya lalu lalang aja. Ya, jadi teman-teman semua, informasi yang luar biasa itu sendiri tentunya akan membuat kita dan tim kita, terutama anak-anak milenial, itu akan dikuasai oleh informasi, banyak informasi. Jadi kalau kita ingin menangani anak-anak milenial, yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menguasai otak bawah sadar dia. Ya. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita motivasi belum tentu bisa masuk ke mereka, karena segitu besarnya informasi di luar yang masuk ke otak mereka. Ya, jadi kita ini sifatnya kayak perang informasi dengan anak-anak milenial atau anak buah kita yang masih milenial. Ya. Yang saya lakukan adalah biar supaya saya memenangkan informasi ke anak-anak milenial, yaitu yang pertama adalah pagi itu saya selalu adakan briefing pagi. Ya, briefing pagi saya informasikan lebih detail, ya, baik itu kebijakan perusahaan, baik itu programnya, yang sifatnya juga teknis saya juga sampaikan. Ya, kadang-kadang juga kita bicara tentang skill. Ya. Setelah briefing selesai, ya, saya juga panggil beberapa orang yang saya anggap perlu saya briefing lagi. Ya, saya juga akan sampling dia paham tidak apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang habis briefing selesai kita panggil, mereka juga tidak paham. Kenapa? Karena mereka tidak fokus. Itu adalah ciri khas dari anak-anak milenial. Mereka multitasking, ya, tapi dia kurang fokus. Ya, anak-anak milenial itu orangnya acuh. Jadi kita harus lebih aware, ya, lebih care terhadap mereka. Ya. Terus siangnya saya juga WA group ke mereka, memotivasi mereka. Saya kuasai, ya, setiap jam saya motivasi, saya tanyakan keluhannya, saya tanyakan masalahnya, problemnya selesai tidak, ya, apakah ada yang bisa saya bantu, dan seterusnya. Jadi setiap jam saya selalu bicara di grup, ya, baik itu di grupnya yang levelnya di bawah sampai levelnya menengah. Ya. Terus sore hari setelah selesai semua, saya masih sering adakan briefing. Ya. Saya adakan briefing sampai mereka paham. Ya, kita juga tanya hasil dari pagi tadi. Ya. Malam pun juga sama. Ya, setelah sampai ke rumah, saya masih sempatkan untuk selalu memotivasi mereka via grup. Ya, apapun informasi yang saya terima dari mana-mana yang berguna untuk tim saya, untuk cabang saya, selalu saya informasikan ke mereka. Gitu. Ya, terus malam hari waktu kita mau tidur sekitar jam 11-an, saya juga selalu memberikan motivasi, ya, agar mereka selalu berani mengevaluasi, ya, terus membuat rencana, ya, untuk besoknya apa, mau ngapain besoknya. Ya. Setelah bangun tidur pun, ya, setelah saya sholat subuh, yang saya pegang adalah pertama HP untuk langsung menyapa tim-tim saya agar mereka selalu fokus, mereka sadar, ya,
bahwa hal yang penting tugasnya adalah A, B, C, D dan harus selesai. Ya, itulah. Jadi saya bisa menguasai mereka karena saya harus memenangkan informasi. Jadi trust, pertama harus jujur, kedua kita harus tulus. Ya, tunjukkan bahwa kita ini pengen dia itu berkembang, pengen mereka bisa promosi, agar mereka juga dapatkan uang, agar mereka kedepannya sejahtera. Terus yang ketiga, untuk memenangkan trust, seringkali kita harus mencoba untuk menjadi teladan, ya, teladan buat mereka. Kenapa harus jadi teladan? Karena kita tahu bahwa anak-anak milenial itu posisinya mereka banyak informasi yang masuk, ya, apapun ya kita sampaikan selalu dicoba dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi kalau kita melakukan teladan, ya, mereka akan, oh iya benar bahwa bos saya, pimpinan saya itu tidak perlu menyampaikan teori, tapi sudah jalan dengan sendirinya, melihat contohnya di depan mata mereka. Ya, jadi teman-teman semua, tadi sudah saya sebutkan untuk memenangkan trust itu sendiri, pertama kita harus jujur, kemudian tulus. Yang ketiga adalah kita memberikan teladan, dan kita tahu bahwa teladan di Indonesia ini sudah susah dicari, maka kita sebagai pimpinan harus bisa memberikan teladan. Terus untuk menguasai otak bawah sadar tim milenial, ya, pertama kita juga harus bisa menjadi gudang solusi, ya. Jadi setiap kali mereka datang ke tempat kita selalu dan harus bisa menyelesaikan masalah mereka. Bahkan kalau perlu, ya, kita menyelesaikan masalah di depan mata mereka, sehingga mereka merasa bahwa kita ini benar-benar ada di pihak mereka, dan mereka selalu akan merasa aman, nyaman bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, dan kita adalah gudang solusi sebagai manajer. Ya, yang terakhir, kita walaupun kita sebagai pimpinan, tapi untuk menghadapi anak-anak milenial ini kita harus bisa menjadi teman mereka, ya, teman curhat mereka, teman sharing mereka, sehingga mereka juga akan banyak terbuka sama kita, sehingga masalah apapun yang terjadi kita bisa selesaikan dengan baik. Karena kalau ada masalah dan tidak terselesaikan, maka tugas utama mereka itu akan banyak terganggu, bahkan mungkin terabaikan. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa anak-anak milenial ini posisinya adalah acuh tak acuh, ya, cepat bosan dan rada-rada egois. Oke, demikian teman-teman, para manajer yang saya banggakan. Demikian cara sukses untuk jadi manajer anak-anak milenial. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan bisa diterapkan di lingkungan Anda masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.